wa nabiyyul mustafa. Amma ba'du, wa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bittaqwallahi haqqa taqwa wa muraqabatihi fis sirri wa najwa. Fa inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa wa tamassaku min al-islami bil urwati al-wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bapak dan Ibu keluarga besar di Riau, pimpinan dan jajarannya serta para anggota, kita nampaknya bersaing dengan suara semua, jadi memerlukan konsentrasi penuh. Yang kedua, waktu sangat terbatas, jadi juga harus fokus sekali karena tidak bisa diulang-ulang nampaknya. Di jadwal acara saya tengok waktu saya hanya 15 menit. Oleh sebab itu saya minta konsentrasi penuh kepada para keluarga besar OGI yang saya muliakan sehormati. Pertama kita bersyukur kita masih diizinkan menikmati hari-hari indah ini, hari-hari bulan Ramadan yang dijanjikan untuk orang-orang beriman. Sasaran utamanya, targetnya adalah mendapatkan ampunan. Gelar yang akan didapat adalah takwa, dan imbalannya adalah surga. Hadiahnya adalah surga yang nilainya dijual semua yang ada di langit dan di bumi ini, semua kekayaan alam ini tidak cukup untuk beli satu surga. Jadi orang-orang kafir itu nanti ingin memiliki emas sebesar bumi ini untuk menembus, bisa tembus masuk surga, cukup bila itu. Dan alhamdulillah kita diberikan Allah kesempatan emas, diberikan iman, modal besar kita, sehingga mudah-mudahan iman ini membawa takwa. Bapak dan Ibu yang semuanya, sesungguhnya manusia, siapapun orangnya, terdiri dari dua aspek fisik dan aspek psikis. Dua-duanya mesti sehat. Orang menyebutnya sehat jasmani dan sehat rohani. Sehat jasmani nikmat, dan sehat rohani lebih nikmat. Kalau dipilih-pilih, mana yang lebih suka, sakit jasmani atau sakit rohani? Kalau boleh pilih-pilih, jasmani lebih dipilih orang sakit daripada rohani. Sebab jasmani sakit harga dan begitu turun, tetapi kalau rohani yang rusak maka jatuh harga. Kalau bahasa kita jatuh apa? Hilang nilai. Oleh sebab itu menjaga kesehatan jasmani dan rohani adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Sebagaimana orang siap mengorbankan harta yang banyak, waktu yang banyak, keahlian yang banyak untuk menjaga kesehatan jasmaninya, karena bila jasmani itu rusak, susah kita untuk melakukan aktivitas kegiatan kita, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Maka demikianlah hendaknya kita juga harus menjaga kesehatan rohani kita, kesehatan hati kita. Seperti kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, sesungguhnya kita, rohani kita, kesehatan rohani kita jauh lebih membutuhkan nutrisi dan makanan daripada jasmani kita membutuhkan nutrisi dan makanan. Sebab kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah,
yang menentukan nilai dari seorang hamba itu terletak pada kesehatan rohaninya, hatinya. Oleh itu Allah SWT menyatakan Inna Allah la yanzuru, Nabi SAW mengatakan Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat, memberi penilaian dari bentuk-bentuknya, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi melihat kepada hati kalian, wa amalikum, dan amal kalian. Dan tentu saja bila hati itu indah, bila hati itu lapang dan luas, bila hati itu sehat, maka akan ikut sehat. Nabi katakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluha al jasadu kulluh wa idza fasada al jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ingat, di dalam rongga badan kita itu terdapat segumpal daging. Bila baik, baik seluruh tubuh, dan bila rusak, rusak seluruh tubuh. Ingat, itu adalah al-qalb. Dalam bahasa Indonesia sudah lanjut diterjemahkan al-qalbu itu dengan hati, tapi arti sebenarnya adalah jantung. Karena sebenarnya jantunglah yang menerima segala perintah itu. Karena sudah terjemahkan hati, akhirnya terpaksa kita makan hati. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, kenapa? Nah, kesehatan hati itu, nutrisi yang dibutuhkan oleh hati itu, obat bagi hati itu adalah al-ilm, adalah ilmu. Ilmu yang Allah turunkan. Allah turunkan Al-Quran dan Sunnah kepada Nabi SAW. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepadamu mau'izah, peringatan dari Rabb kalian, dan menjadi penyembuh bagi apa yang ada dalam hati. Dan dengan ilmu hati sehat, dan dengan hati sehat badan ikut sehat. Dan ilmu inilah yang membuat segala sesuatu bertambah nilai. Kalau kita tanpa ilmu, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, kita tidak, barangkali seperti kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, bil ilmi nusahhihun niyyah. Dengan ilmu kita akan menjadikan niat kita itu selalu sahih. Sebab misalnya sebagai seorang profesional seperti tuan-tuan dan puan-puan yang ahli kandungan ini, kalau tidak dengan ilmu yang Allah turunkan, mungkin ini menjadi pekerjaan rutinitas, aktivitas yang hanya semata-mata, mohon maaf, mungkin hanya sekedar untuk meningkatkan kesejahteraan duniawi kita. Dan itu tanpa kita niatkan pun akan kita dapatkan. Sebab segala keahlian yang kita miliki di bidang apapun pasti akan menghasilkan sesuatu bagi dunia kita. Tetapi kalau yang untuk di akhirat, tanpa ilmu dan tanpa niat, dia tak dapat. Makanya seorang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi pernah mengatakan, Inna Allah takaffala lana rizqad dunya wa wakala ilayna rizqal akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin rezeki dunia kita, tetapi menyerahkan urusan akhirat kita kepada kita. Artinya dunia tanpa kita cari sekalipun, selama masih bernapas, selama ruh masih di kandung badan, rezeki tetap ada. Banyak sedikit itu urusan lain, tapi yang jelas rezeki tetap ada sesuai yang telah Allah tentukan. Tetapi kalau akhirat mesti diusahakan, tidak dijamin. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, maka kebutuhan kita kepada hidayah, kepada ilmu,
sangat lebih kita butuhkan daripada kebutuhan badan kita kepada obat atau penanganan kesehatan. Walaupun dua-duanya seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah bahwa at-tibbu itu adalah thuluthul ilm, kedokteran itu adalah sepertiga ilmu, tetapi yang namanya ilmu syariah itu adalah semua ilmu, masuk ke dalam bidang apapun, sehingga ketika dia masuk ke bidang kesehatan, kesehatan bermanfaat di dunia dan akhirat. Ketika dia masuk dia ke dalam bidang ekonomi, ekonomi bermanfaat dunia dan akhirat. Masuk dia imam psikologi, psikologi bermanfaat dunia dan akhirat. Masuk ke dia dalam ilmu pertanian, pertanian akan berguna di dunia dan di akhirat. Tetapi ketika dia tidak masuk ke dalam bidang-bidang tersebut, akhirnya kita hanya menjadi hamba-hamba duniawi yang tidak tahu nilai, yang tidak tahu berniat. Padahal kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah, kita dengan ilmu ini menjadi setiap detik kita menjadi berharga di sisi Allah SWT. Karena tidak jarang orang dengan ilmu bisa memanfaatkan pekerjaannya sebagai ladang pahala, karena pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Allah membuka semuanya, semua pintu asal membawa manfaat bagi manusia adalah pintu kebaikan. Bukankah sebagaimana Allah melarang melenyapkan jiwa dan membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh manusia, dan sebaliknya menyelamatkan satu jiwa sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Rugi kalau kita melakukannya tanpa mengikut campurkan tangan Allah SWT di dalamnya. Tidak ada niat berpahala di dalamnya, hanya sekedar mencari penghasilan dunia. Rugi besar kita, padahal yang di sisi Allah lebih besar. Bahkan tadi saya katakan, andainya dunia ini semuanya kita miliki, maka kita tidak akan bisa membeli surga. Tetapi dengan niat, dengan ilmu, segala sesuatu itu bisa menghasilkan. Maka profesi kita sebagai guru kita bisa menjadi sumber pahala yang besar, karena kita tahu dengan ilmu, orang yang mengajarkan ilmu kebaikan pada seseorang, dia dapat pahala seperti orang mengamalkan. Man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan suatu jalan kebaikan seperti orang melakukannya. Dan tuan-tuan, perempuan yang mengajarkan ilmu ini kepada yang lain, keahlian yang kita miliki kepada orang lain, dapat menyelamatkan nyawa-nyawa anak manusia, menyehatkan anak manusia. Maka itu kalau karena Allah, dapat pula pahala bagi siapa yang mengajarkan seperti orang yang mengamalkan. Jangan seperti para pedagang, kadang-kadang jualan sate, enak satenya, minta orang nak belajar tidak mau. Apa sebab? Nanti dia laku, saya tidak laku. Ya subhanallah, saya pernah ngomong dengan pemilik satu rumah makan, nggak laku. Kenapa tidak diajarkan orang sini apa? Nanti dibukanya saya tidak laku penjaga jualan saya. Ya subhanallah, kalau tidak laku jualan kita, istirahat kita, suruh dia jualan kita, di merger saja. Tapi ternyata banyak yang tidak tahu bahwa di ini sebenarnya peluang besar, karena ketika dia mengajarkan ilmu itu kepada yang lain, menambah tinggi taraf hidup yang lain, dan itu mengurangi kewajiban dia kepada orang-orang yang tidak beruntung di sekitarnya. Demikian juga seorang alim ulama, andainya dia mau menyebarkan ilmunya lillahi tabaraka ta'ala, dia tak akan pernah risau bahwa ada orang yang lebih ahli daripada dirinya. Tidak ada istilah takut terimpit gelombang itu, tidak ada, Pak, kalau seseorang itu ikhlas. Tapi kalau masih ada takut terimpit gelombang, berarti pintu kebaikan sudah ditutup di sini. Oleh sebab itu, makanya kita dapatkan imam kita Sayyiduna Muhammad SAW dalam segala kesempatan memanfaatkan pintu-pintu kebaikan, semuanya dia buka. Demikian juga para nabi dan rasul. Bahkan ketika Nabi Yusuf di penjara sekalipun, tidak lepas daripada mendakwahkan kebaikan. A'arbabun mutafarriquna khairum minallahi walihidil qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik daripada Allah yang Maha Esa dan Maha Berkuasa? Di dalam penjara pun dia berdakwah, dimanapun dia berdakwah. Oleh itu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita di sela-sela kesibukan kita dalam menjalankan profesi kita juga membuka pintu-pintu kebaikan yang tidak sedikit, seperti
mempermudah urusan orang yang kita tangani adalah pintu kebaikan, atau memberikan fasilitas yang tidak mungkin diberikan orang lain, kita bisa berikan. Bahkan di antara dokter ada yang mewakafkan harinya sehari lillah, ada yang mewakafkan harinya sehari lillah. Saya hari ini seluruh pengobatan saya lillahi ta'ala. Bukankah itu suatu kebaikan yang luar biasa? Dan itu tak pernah akan mengurangi jatah kita. Bahkan ada seorang dokter di Mesir, awalnya dia membuka bisnis 10 orang atau 9, 10 dengan Allah SWT, 10% milik Allah. Lama-lama semakin berkembang, dia jadikan 50%, akhirnya jadikan 100% milik Allah SWT. Subhanallah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, akhirnya kebaikannya menebar di seluruh dunia. Jadilah dia orang yang mati ketika matinya paling bahagia. Apa sebab? Segala yang dia miliki merupakan pintu-pintu kebaikan. Dari pintu manapun diketuk. Di pintu pintu kesehatan dia punya membangun rumah sakit. Di pintu pendidikan dia membuka lembaga-lembaga pendidikan. Di dakwah dia buka lembaga-lembaga pendakwah. Masjid-masjid, beribu masjid dia bangun di seluruh dunia. Dimulai dari langkah kecil. Mereka berkumpul 10 orang lalu bersepakat untuk buka usaha lillahi ta'ala. Pertama hanya beri 10% pada Allah. Setelah itu akhirnya 100% milik Allah, dan ternyata tidak mengurangi jatah mereka. Karena Allah maha berterima kasih. Semakin kita memberi, maka semakin dia beri. Nabi kita alaihissalatu wassalam sudah mencontohkan di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini beliau pemurah seperti angin yang bertiup kencang. Tidak ada yang tersisa. Tapi apakah beliau pernah menderita sampai akhirnya? Ternyata tidak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu banyak hal-hal yang kecil tapi menghasilkan hal-hal yang besar. Bukankah di sela-sela kesibukan tuan-tuan dan puan-puan melayani pasien, mulut kita masih bisa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita masih bisa berpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi mengatakan kalimatani habibatani akhafifatani lisan habibatani 'alir rahman thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan, dicintai oleh Allah Ar-Rahman, dan berat dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Mungkin kadang-kadang kita ketika menangani pasien, khususnya di bulan Ramadan ini, waktunya harus tarawih, kita harus melakukan operasi misalnya. Nah, bukankah kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, kalau bukan karena ini saya ikut tarawih. Nah, kalau kita tahu itu niat, kadang-kadang niat seorang mukmin seperti kata Nabi SAW lebih baik dari amalnya. Niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Kadang-kadang kalau dia amalkan mungkin tak begitu khusyuk, tapi ketika dia berniat benar-benar karena Allah, ya Allah, kalau bukan karena pekerjaan ini saya akan hadir di masjid, saya akan ikut tarawih, saya ikut baca Quran, tapi ini menyelamatkan orang ini sungguh besar di matamu, Allah berikan pahala solat tarawih mungkin lebih baik dari sebagian yang ikut solat tarawih. Kenapa? Niyatul mu'min khairum min amalih. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amal. Nah, ini pintu-pintu ini kaum muslimin tidak mungkin kita ketahui kecuali kita pelajari. Oleh sebab itu, sebagai dimanapun kita berada, di tempat manapun kita ditempatkan, di posisi apapun kita menjabat, bahwa mengaji agama ini adalah sesuatu yang wajib dilakukan, bukan di sela-sela kesibukan, tapi jadikan bagian dari kesibukan. Barangkali yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah.
tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.